mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal ya. Si Plester mati hina, tapi ternyata dia melarikan diri ya, terus ngomong di mana-mana. Oh, saya sudah menjalani hukuman. Bohong. Pak JK sendiri mengatakan orang itu nggak pernah datang, nggak pernah minta. Putrinya mengatakan dia buron. Si Plester mati hina. Bahkan ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Makanya saya minta sama pemerintah waktu itu, tolong buatkan cyber ODGJ. Karena banyak orang-orang seperti Roy Suryo dan Rismon ini yang akan bertebaran kena isu hoax karena memang mereka merasa benar sendiri karena ikut aliran sesat. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penistaan agama mem stupa Candi Borobudur. Oke, transkrip nilai yang ditunjukkan di Tipidum itu tidak ada otoritas yang menandatanganinya. Itu UGM, nggak ada. Tidak ada stempel, tidak ada tanda tangan siapapun. Itu kata Bung Rismon, kata Mas Roy. Tapi itu sudah disampaikan di Bareskrim Mabes Polri. Mentah juga sudah di-challenge dengan UGM, sudah di-challenge oleh ahli-ahli lain, mentah juga itu barang. Ini bohong. Nah, sekarang dilakukan narasi-narasi di publik. UGM juga sudah diklarifikasi. Dilakukan narasi seperti kata Bung Ade, narasi-narasi di publik yang kalian lakukan percuma. Kalau di penyidikan, di Mabes Polri dan di Polda kalian tidak bisa buktikan itu. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama. Pak Jokowi sudah disomasi. Kira-kira menurut Anda apa respon Pak Jokowi? Sedangkan dilaporkan Bang Rismon berulang kali aja ngomongnya biasa aja gitu loh. Apalagi cuma disomasi gitu loh. Dan kalau bicara hukum, pengen dilaporkan berarti. kalau bicara hukum, ya kalau somasi itu subjek hukumnya, misalnya tadi katakan menuduh, siapa yang dituduh? Nggak ada yang tertuduh di situ. Orangnya nggak ada. Itu namanya statement politik. Sama dengan menyebut ada oligarki politik di belakang. Ya, misalnya ini lagi rame One Piece. Ya. Ada sosok yang bermain di belakang ini. Itu statement politik. Begitu, karena memang Pak Jokowi diserang oleh narasi-narasi politik yang mendiskreditkan. Maka Pak Jokowi juga harus balas dengan narasi politik. Sekarang publik yang melihat, menilai. Begitu. Tujuan narasi politik Pak Jokowi itu ada orang besar di balik ini, ada agenda politik, tentu menyampaikan pesan kepada seseorang. Jelas itu, jelas. Siapa itu? Nah, itu cuma Pak Jokowi yang tahu. Gitu loh. Tanya aja Pak Jokowi. Ya, ini sudah datang ke Solo, Pak, siapa itu? Nah, tetapi kalau bicara politik itu tidak ya hitam putih. Gitu loh. Bisa memang ya memang abu-abu, di ruang kosong, di ruang apa. Macam lah kalau politik ini. Termasuk gitu orang besar tadi gitu ya. Termasuk orang besar itu. Definisi orang besar akhirnya kemana-mana nih. Yang pasti agenda politik. Jelas, agenda politik. Baik. Iya, inilah. Ada orang besar di belakang Anda katanya. Oh, sama sekali nggak ada. Jadi ini benar-benar ngaco ya gitu. Saya tadi makanya bilang, kalau sudah pernah jadi petinggi negara itu harusnya tutur katanya itu diatur. Jangan celometan kayak gini. Ini kan celometan kan. Bekas presiden kok celometan. Ya, ngomong gini terus katanya kemarin ya kalau nggak gini nanti nggak diuntungkan. Ya gitu. Waduh, gimana sih ini? Jadi memang kesengajaan memperpanjang ini adalah memang dia gitu. Nah, jadi ya memang Mas Roy salah tangkap nih. Enggak salah tangkap atau sengaja disalah-salahkan. Justru itu. Saya klarifikasi dulu. Karena ada orang, sebentar Mas, saya selesaikan. Karena dia kemudian memancing orang-orang itu berpendapat, itulah yang namanya tidak negarawan. Hak saya untuk kemudian melakukan otak ini untuk berpikir. Hak juga Pak
misalnya Syarif Hasan dari Demokrat, hak juga misalnya ada teman-teman lain dari Partai Buruh, hak teman lain untuk kemudian juga menakwa ini kok gak bijak banget ya bekas presiden ini, kok malah ngomong sana sini, udahlah konsentrasi aja lah sama penyakitnya gitu, misalnya kan kayak gitu kan bagus gitu, ada yang pendapatnya. Jadi menurut saya memang ya ini gak bijak ya, kekanak-kanakan, childish ya, dan bahkan justru memecah belah bangsa ini. Ya, itu karena contoh lah Pak Prabowo itu ya, ada Sumatera dan Aceh mau dilakukan apa, ada yang mau mengusik di sana, langsung pulaunya kembalikan. Oke, Ya oke. gitu contohnya kayak gitulah. Oke. Ada kira-kira nanti mau ya kasih abolisi dan amnesti. Tapi kalau ada seseorang yang jelas-jelas sudah menghina dan dihukum 1,5 tahun, tapi ternyata dia melarikan diri ya, terus ngomong di mana-mana, Oke. oh saya sudah menjalani hukuman, bohong. Oke. Pak JK sendiri mengatakan orang itu nggak pernah datang, nggak pernah minta, Ya. putrinya mengatakan dia buron, si plester mati hina. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, orang besar ini kan awalnya dari Anda ini. Siapa? Bukan saya, kalau Disuruh saya Jokowi. baju biru. Oke, baju biru. Baju biru. Orang yang berbaju biru itu bisa saja siapa saja. Tetapi bukan partai tertentu, itu perlu saya tekankan di situ Oke. ya. Karena memang kalau saya lihat ini orkestrasinya luar biasa sekali. Artinya nggak selesai-selesai. Kami pun sebagai orang yang ikut menjadi saksi pelapor, ini jenuh melihat persoalan ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya kami sudah, kalau saya secara pribadi sudah melihat bahwa memang apa yang ujaran kebencian, terus penghasutan, ini sudah cukup sebenarnya dengan pemeriksaan kepolisian. Tapi terus saja diberitakan dan diklarifikasi seolah-olah media kita digunakan untuk mengklarifikasi yang harusnya dilakukan di kepolisian. Tetapi pada saat dipanggil Bang Roy dan Bang Rismond serta Dr. Tifa ya, pada saat datang cuma nyebut nama, alamat, sehat dan atau tidak sehat, selesai. Ya, Pulang lagi. Yang pemeriksaannya nggak cerdas. harusnya tidak, maksudnya gini Mas, saya selesaikan dulu tuh kan. Iya, Nah, iya. Maksud saya kita konsentrasi kalau memang mau mengklarifikasi kan ada tempatnya tuh pada saat pemeriksaan. Iya kan? Nah itu dulu. Nah terus saya mau jelaskan, tambahkan sedikit nih terkait tentang tadi transkrip. Ini kan pendapat Mas Roy dan Bang Rismond, bukan otoritas resmi UGM. Kalau publik ini kan melihat siapa sih yang memiliki otoritas menyatakan bahwa ini sah atau tidak sah, ini asli atau tidak asli, Kacau. ini terdaftar atau bukan kacau. Iyalah. Artinya UGM lah yang memiliki otoritas itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait barang palsu yang dikatakan tidak berijazah. Jadi gini, kalau terkait palsu itu, setahu saya di bidang hukum itu ada ya satu barang nih yang dikatakan palsu itu dari tidak ada menjadi ada, ya palsu, dari tidak ada logikanya- diadakan, itu palsu. logikanya Sebentar. meloncat-loncat. Ini hukum. Gak waras Nah ini. kemudian dari yang Ada. ya kemudian ada yang diciptakan seperti serupa tetapi palsu. Oke. Nah, pertanyaan kita sekarang, ini masuk gak kategori palsu ini yang Masuk. UGM? Di mana? Di mana? Jawab. Di mana? Di mana? Bang Rismond Jawab. jawab di mana? Jawab. Iya. Transkrip nilai Joko Widodo itu bukan transkrip nilai resmi dari UGM. Makanya saya challenge UGM. Coba, Iya. coba Lihat, jawab itu. Bicara ijazah. Kita dulu, saya dulu. Iya, Tadi Anda- saya bicara saya ijazah. iya. Tampilkan aja. Tampilkan aja. Gitu loh. Tampilkan, ya. Iya, tampilkan Makanya aja. diam dulu baru Iya. bisa saya Oke. jawab. Ya Bang Rismond. kau saya Bang jelaskan Rismond, sama silakan. abang. Oke, transkrip nilai yang ditunjukkan di TV Dum itu tidak ada otoritas yang menandatanganinya. Itu UGM nggak ada. Tidak ada stempel, tidak ada tanda tangan siapapun. Itu apa itu toilet paper? Pertanyaan saya apa diakui dengan UGM? Transkrip nilai bodong, lembar pengesahan Itu kan menurut penguji Anda. skripsi, Iya. nggak Menurut Anda. ada, Menurut bodong, Anda. tidak pernah diuji. Bukan menurut UGM. Anda Maka tidak mewakili UGM. ijazahnya nggak Apalagi ada. Anda bukan orang UGM sama sekali. Kan tidak mengurus. Apalagi Anda bukan orang dan UGM. Bang Roy. Tadi saya jawab tidak iya. mewakili UGM. Iya. UGM sudah Kami- mengatakan kami asli. lulusan UGM dan sudah asli. menyampaikan di situs resmi UGM. Mana? Nggak ada UGM yang Situs resmi menampilkan nggak ada UGM logo
logonya jelas UGM kok. nggak Oke, gini. Klik aja sudah keluar nggak kok. kepake. Oke, gini biar kita nggak kemana-mana, biar nggak Nggak gitu ada. loh. Saya jadi Oke. nggak bisa mengungkapkan pendapat saya Ya, gara-gara pemirsa tadi. juga jadi bingung. Silakan. Bang Ade, pemirsa juga jadi bingung. Bang Rismon Iya. saya beri kesempatan. Iya, Kita tahan. silakan. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Ya, jadi begitu ya, transkrip nilai yang tidak ada otoritasnya, maka dia tidak akan menghasilkan ijazah. Artinya ijazahnya nggak pernah ada, diada-adakan, palsu. Skripsinya juga tidak ada lembar pengesahan pengujinya, berarti tidak pernah diuji, berarti tidak pernah mendapatkan ijazah. Ijazahnya nggak ada, berarti palsu. Terus, lembar pengesahan pembimbing yang ada di skripsi Joko Widodo, itu juga teknologinya sudah sangat canggih. Tidak mungkin. Kami melakukan analisa, yaitu dengan teknologi uji lapisan visual. Ya, karena lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi itu dipoto dengan Ya. resolusi tinggi oleh Mas Roy Suryo pada tanggal 15 April. Lalu kami forensik, teknologinya Muncul itu. adalah Cummins clustering, dan di situ terlihat bukan teknologi Cummins clustering, yaitu menganalisa proportional spacing dan kerning, jarak antar huruf, Iya. jarak tiap huruf, jarak antar kata. Baik. Itu kami buktikan itu pakai teknologi modern. Oke, baik. Pakai- Kesimpulannya palsu. pakai Word dokumen 2003-2004 yang Oke. belum ada tahun 1985. Oke, Jadi baik, dari baik. 3 itu saja Sudah sudah jelas. palsu. Coba Ya. tanya UGM, Baik, baik. tantang Ya, silakan, coba. Bang Freddy. Ya. Menjawab itu. Sama seperti kata Bung Ade tadi, itu kata Bung Rismon, kata Mas Roy, tapi itu sudah disampaikan di Bareskrim Mabes Polri. Dan Mentah tidak juga, terjawab sudah juga. di-challenge dengan UGM, sudah di-challenge oleh ahli-ahli lain, mentah juga itu barang. Ini bohong. Nah, Nggak sekarang ada- nggak ada di dilakukan challenge ahli lain itu nggak ada. narasi-narasi di publik. UGM juga Nggak sudah ada. diklarifikasi. Nggak Dilakukan narasi seperti kata Bung Ade, narasi-narasi di publik yang kalian lakukan percuma. Kalau di penyidikan, di Mabes Polri dan di Polda kalian tidak bisa buktikan itu. Ini bohong ini. Gitu loh. Ini bohong. Kenapa Saya bohong? yang ikut gelar perkara yang disebut ahli dalam tanda kutip itu nggak bisa menjawab sama sekali apa yang kami presentasikan. nggak hadir di situ. Nggak ada di situ, kalian berdua tuh nggak ada di Nggak situ. ada Jadi bantahan testimonium argumen. di audit itu dari Iya. orang lain yang jadi Bukan artinya apa? testimonium Mereka di audit itu, Kompolnas tidak bisa yang jawab. kalian tidak hadir. Kompolnas tadi kan nggak ada. Kompolnas. Nggak UGM ada. apa? Mengatakan apa? Nggak ada. asli. Nggak ada. Asli, mana? Mana? Nih, saya bacakan ya dengan fakultasnya. Mana anunya, ijazahnya mana? Bukan, Kami saya bicara meyakini. UGM menyampaikan. Kita bukan bicara keyakinan Anda tidak ini. mau, Enggak. Bang Rismon tidak Kami mewakili bukan UGM di sini. bicara Bang keyakinan. Rismon tidak mewakili Fakta, UGM. dokumen. Tapi mewakili diri sendiri. Iya, Anda apa lagi? Loh, Anda nggak saya mewakili melihat apapun. si UGM. Mewakili Anda apa? mewakili Mewakili siapa? siapa? UGM. Mana Mewakili mewakili UGM? bisa Saja nggak Saya UGM, loh. menyampaikan apa yang dikatakan UGM. Nggak Saya tidak mewakili bisa. UGM. Nggak bisa Tetapi gantung Anda nyalain mewakili Anda Anda UGM. mewakili UGM. Tidak, saya melihat. Siapa lo? Mewakili UGM. Saya melihat dari situ. Nah, cuma Itu apa? melihat. Itu apa? Kau cuma Nah, melihat. ini, Itu apa? sebenarnya nggak Iya bisa. dong. Ini Saya lebih warung percaya kopi. Pernah nggak situs lihat UGM. ijazah Jokowi? Saya lebih percaya. Pernah lihat? Saya Iya. lebih percaya Pernah situs lihat? UGM daripada Anda, Bang Pernah Rismon. lihat? Itu Pernah yang lihat? perlu saya tekankan. Dia sebagai Nggak pemerintah, ada. bukan Anda. Tapi kalau yang harus menyampaikan kalau soal Bang kepercayaan, Rismon, bukan Bang ini, Roy. ini breaking Anda tidak aja. mewakili UGM di sini. Kalau cuman kepercayaan, ya hari ini saya juga salut ya kepada orang seniman senior. Namanya VL, Virgianto Listianto, artinya Iwan Fals. Oke. Dia punya hasil. Jadi dia menyebutkan bahwa ketika dia tanya masyarakat, ijazah Jokowi itu asli atau palsu? mabok. Katanya 72%. Oke. Ya, Katanya akademisi. Dan kami Tapi tidak mengerti kami tentang berkemudian sampel sampai survei. mengatakan ya, terima kasih Katanya peneliti. dan bahkan baik. bahkan ya Katanya Ya. Bang Iwan Fals dengar dulu. Tapi Iwan jangan Fals tentang itu sampel udah- survei. Baik, baik. Nih, Bang Oke. Rismon, Aku lihat Bang Rismon. Nih, apa jawabannya di sini Bang Rismon? Udah. Apa jawabannya? Udah. UGM mengatakan Kamu apa? bukan orang- Ya itu loh. bukan orang Jadi, UGM. jadi Anda tidak mewakili Ayo, UGM. Oke. Bukan orang UGM, bukan lawyernya Oke. UGM. Oke, Jadi udah. Iwan Mas Fals. Roy. Mas Roy. Iwan Udah, Fals. udah, Bang Roy, Bang, Mas Roy tidak udah, mewakili udah. Iwan UGM. Fals itu Oke, Mas udah, Roy udah. sudah menciptakan Udah. lagu juga. Kok malah ngomong sana sini, udahlah konsentrasi aja lah sama penyakitnya gitu, misalnya kan kayak gitu kan bagus gitu, ada yang pendapatnya. Jadi menurut saya memang ya ini nggak bijak ya, kekanak-kanakan, childish ya, dan bahkan justru memecah belah bangsa ini. Siapa yang sering membodoh-bodohkan orang tanpa sebab, ya, itu dia sesungguhnya dia yang bodoh.
Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai. Jatuh di lubang yang sama tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal.